Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua sudah siap belum? Iya, kalau sudah siap, jangan lupa juga disiapkan Alkitab dan juga persembahannya. Untuk itu adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga untuk mempersiapkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya, yang minggu kemarin sekolah minggu, ada enggak? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya. Kalau begitu, adik-adik ingat gak pengajaran minggu lalu tentang apa ya? Iya, Yesus Juru Selamatku. Minggu ini adik-adik akan belajar tentang melayani. Dengan tema, kita dipilih menjadi pelayan. Untuk itu adik-adik, kita berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami untuk berbakti kepadamu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan telinga kami, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan ya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13. Kakak ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Kita membacanya bersama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu,
sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini, kita dipilih menjadi pelayan. Tadi kita sudah membaca dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Nah, adik-adik, pada Timotius ini dituliskan tentang konteks surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, yaitu sebagai cara Rasul Paulus untuk hadir dalam proses regenerasi pelayanan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Timotius. Adik-adik, Rasul Paulus sebagai pelayan senior mengingatkan Timotius tentang identitasnya sebagai pelayan. Pelayan artinya alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan atau menyebarkan Injil. Berdasarkan tugas yang harus dilakukan Timotius, adik-adik, yaitu melayani di Efesus dan Pulau Kreta, Timotius merasa bimbang dan ragu karena merasa masih muda dan belum banyak berpengalaman. Di sini Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius adalah orang yang sudah dipilih Allah. Maka Allah akan memberikan kekuatan, dan Timotius memancarkan kuasa ilahi, sehingga Allah akan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh Timotius, sehingga dalam pelayanannya Timotius akan menghasilkan buah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kakak mau bertanya, sudahkah adik-adik melayani Tuhan? Coba kakak pengen lihat siapa yang angkat tangan. Mungkin adik-adik ada yang bertanya atau masih berpikir, aduh kak, saya masih kecil. Nah, adik-adik, di sini Kak Puji akan mengajak adik-adik untuk belajar. Kita bisa melayani di sekolah. Melayani di sekolah, contohnya adik-adik mungkin ada yang pernah menjadi ketua kelas atau saat ini masih menjadi ketua kelas. Ketua kelas yang tugasnya membantu guru atau wali kelas dalam menyiapkan materi pelajaran, menyiapkan absensi. Itu juga termasuk melayani adik-adik. Atau adik-adik menjadi koordinator piket. Adik-adik ditunjuk, adik-adik yang harus mengatur tim mana yang harus melakukan piket dan mengatur mana yang harus membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman. Nah, adik-adik itu juga termasuk melayani. Atau adik-adik menjadi pemerhati. Pemerhati apa ya? Pemerhati dalam arti adik-adik dalam kelas itu memperhatikan. Misalkan ada teman yang sakit, adik-adik mengkoordinir atau mengumpulkan teman-teman, mengajak teman-teman untuk menengok. Atau ada yang berulang tahun, adik-adik memberikan kejutan bagi yang berulang tahun. Tentu caranya dengan cara yang baik ya. Jangan diberi tepung atau diberi telur atau disiram air. Kasihan ya adik-adik. Tapi merayakannya atau mengucapkan ulang tahun kepada teman dengan benar. Itu juga termasuk melayani. Atau masih ada lagi, adik-adik pernah tidak
meminjamkan catatan adik-adik kepada teman adik yang mungkin saat itu tidak bisa mengikuti pelajaran. Misalkan dia sedang sakit, jadi harus meminjam catatan pada adik-adik. Nah, dengan meminjamkan catatan kepada teman yang membutuhkan, itu juga termasuk melayani. Nah, adik-adik, ternyata melayani itu tidak hanya di gereja, ternyata melayani juga bisa di sekolah. Kiranya pelayanan yang adik-adik lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa diantar oleh mama atau papanya ke gedung gereja ya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dari lagu NKB 217, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan, terpuji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas berkat berlimpah yang Engkau berikan, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya berguna bagi gerejamu dan bagi sesama kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu dapat menjadi pelayan dan menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Menjadi pelayan di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kami semua dapat melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Tapi sebelum itu, kakak ingin memberitahu ada pengumuman. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Adik-adik masih ingat tanggal berapa? Iya, tanggal 27 Desember 2021, jam 3 sore. Adik-adik nanti bisa mengikutinya melalui live streaming di jam 3 sore ya. Nah, minggu depan, tanggal 26 dan tanggal 2 Januari, adik-adik bersekolah minggunya bersama dengan kebaktian umum ya, di jam 9 melalui live streaming. Dan kita akan bertemu lagi di pertengahan bulan Januari. Untuk itu adik-adik, sampai bertemu di Natal tanggal 27 Desember. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!